Audio Jungle. Oke, halo teman-teman semua. Hai. Oke, welcome to Inspot Intersekolah Podcast. Jadi sebelum memulai podcast pada malam hari ini nih Kak, aku Yes. memperkenalkan diri dulu kali ya Kak. Oke, boleh. Mungkin teman-teman semua belum kenal aku. Perkenalkan, aku Aulia Diah Anggreni atau akrab disebut sebagai Aul. Hai, Au. Halo Kak. Oke, aku dari program studi Agroekoteknologi angkatan 2023. Oke. Nah, kan itu aku udah kenalan ya Kak. Oke. Boleh nggak aku tahu berkenalan lebih dekat kepada Kakak dulu nih? Boleh disampaikan, perkenalkan dulu untuk teman-teman semua Kak. Oke, boleh banget. Oke, thank you ya Aul ya. Oke, Oke, hai Kak. teman-teman semuanya. Nama aku Aisyah Muti Abidah, tapi cukup dipanggil Ais aja ya. Ais Oke. aja. Kalau tadi Aul dari Agro, aku Betul. dari Agribisnis angkatan Oke. 21. Udah semester 6 udah tua ya, udah mau skripsi. Aduh, enggak dong Kak, enggak tuh. Masih muda, masih cantik banget Kak Aduh, Aisyah ini. jadi terus ibu malu. Makasih ya. Oke, jadi di Inspot kali ini kita akan membahas suatu hal yang gak kalah spesial dari episode-episode sebelumnya nih Kak. Oke. Jadi kita mau bahas apa nih ya Kak? Apa Kira-kira tuh? teman-teman tahu nggak kita mau bahas apa nih di sini nih? Apakah pada penasaran? Penasaran gak ya? Oke, Oke. langsung aja kali ya, aku Boleh. spill aja kali ya Kak. Mhm. Oke, jadi di sini kita akan membahas podcast dengan judul Cerita Maperta Get to Know Beasiswa Tanoto Foundation. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi pelajar, terutama ini juga era maba ya Kak. Pasti Yes. Scholarship hunting lagi mencari-cari Nah, beasiswa. betul banget. Betul ya kan. Nah, salah satu yang paling terkenal yang pasti nggak ada orang yang nggak tahu nih Waduh. beasiswa ini tuh. Aduh. Salah satunya adalah Tanoto Foundation ini ya kan ya Kak. Betul. Nah, Tanoto Foundation ini nih ya Kak, boleh nggak sih Kakak sharing-sharing sedikit? Kak Aisyah ini sebagai penerima Tanoto Foundation, bener ya kan? Yes, betul banget. Aku sebagai award di Tanoto Foundation atau mungkin beasiswa disebutnya teladan ya. Oh iya, betul Yes. sekali. Boleh nggak sih Kakak sharing-sharing sedikit kepada teman-teman semua yang mungkin belum tahu Tanoto Foundation itu tuh sebenarnya beasiswa seperti apa itu Kak? Oke, boleh banget pastinya. Oke, thank you ya Aul. Jadi Tanoto Foundation, mungkin sebelum aku berlanjut ke beasiswa teladan, aku akan menjelaskan sedikit ya tentang Tanoto Foundation. Jadi Tanoto Foundation itu adalah suatu perusahaan filantropi gitu ya, yang berfokus kepada SDGs. Jadi berpilar kepada SDGs atau Sustainable Development Goals gitu. Nah, salah satu program dari Tanoto Foundation adalah beasiswa teladan gitu ya. Nah, beasiswa teladan sendiri adalah transformasi edukasi untuk melahirkan pemimpin masa depan. Nah, seperti namanya ya, karena fokusnya adalah ke pemimpin masa depan. Oh ya, FYI, teladan ini penyebutannya adalah teladan leadership and scholarship. Oke. Jadi yang di depan kenapa leadership bukan scholarship, karena memang fokus atau highlight dari beasiswa teladan ini adalah program leadershipnya. Oh, gitu ya Jadi Kak. jadi bisa bilang keunggulan ya, keunggulan dari beasiswa teladan ini itu adalah dia memiliki program kepemimpinan yang berjenjang dan juga terstruktur gitu. Oke. Gitu sih. Jadi mungkin secara garis besar untuk teladan sendiri adalah beasiswa yang memiliki program kepemimpinan gitulah highlightnya. Gitu Oke. Aul. Oke, gitu ya Kak. Aku baru tahu juga loh Kak kalau misalkan beasiswa Tanoto Foundation ini tuh bukan semata-mata seperti beasiswa lainnya yang mana kayak mereka cuma memberikan pendanaan Yes. pendidikan dan sebagainya, tapi juga memberikan sebuah kayak kebutuhan bagi mahasiswa yang mana salah satu hal yang penting bagi dunia kerja nantinya itu yaitu salah satunya dari leadership ini ya Kak, berarti. Yes, betul banget. Oke. Gini ya Kak. Kan di luar sana seperti yang udah aku bilang sebelumnya bahwa di luar sana tuh ada banyak sekali beasiswa ya kan yang bisa teman-teman cari semuanya dan bisa mereka dapatkan gitu. Tapi menurut Kakak nih sebagai penerima beasiswa Tanoto Foundation, kenapa sih kita sebagai mahasiswa tuh harus mendahulukan beasiswa Tanoto Foundation ini? Seperti misalkan kayak apa sih yang spesial dari beasiswa Tanoto Foundation ini sehingga mahasiswa sekalian tuh harus memilih ini gitu Kak? Oke.
Oke, berarti kalau aku tangkap keunggulan gitu ya, kespesialan dari betul. Tanato Foundation. Oke, mungkin sebelumnya aku sempat mention ya, Iya. bahwasanya teladan ini keunggulannya adalah terkait program leadership-nya gitu. Nah, kenapa aku bilang gini? Jadi aku mau share dikit kalau sebagai Tanato Scholars atau awardee dari Tanato Foundation atau beasiswa teladan ini, itu nanti salah satu kewajiban kita adalah untuk mengikuti program teladan. Program teladan ini adalah highlight-nya di program leadership-nya, teman-teman gitu. Nah, program leadership-nya ini dimulai dari semester 2 sampai semester 8 gitu. Jadi oh ya, ini FYI juga ya. Jadi buat teman-teman, syarat utamanya dari beasiswa teladan ini adalah mahasiswa semester 1 gitu. Jadi yang iya. sarjana dan juga semester 1. Jadi buat teman-teman yang mungkin D3 dan D4 juga mohon maaf belum bisa gitu ya untuk sekarang gitu, dan juga untuk semester 1. Jadi untuk semester 2 ke atas juga ya mohon maaf ya, belum bisa Kak. juga. Ya ampun, oke. Tapi kenapa aku juga sekarang tahu gitu, kenapa sih kok ternyata beasiswa teladan nih fokusnya dimulai dari semester 2 sampai 8 gitu. Nah, karena ada program leadership yang berjenjang itu gitu. Jadi program beasiswa teladan ini ketika kita sudah keterima, jadi selama semester 1 tuh kita adalah proses seleksinya gitu. Seleksinya itu ada administrasi, kemudian ada FGD sampai wawancara, itu selama semester 1 gitu. Nanti ketika sudah pengumuman itu ada di liburan ke semester 2. Nah, jadi otomatis kalau misalkan kamu sudah keterima sebagai awardee, otomatis kamu ya udah kamu akan menjadi Tanoto Scholars dari semester 2 sampai semester 8 gitu. Nah, di semester 2 sampai semester 4, kamu akan menjalankan program leadership yang namanya Lead Self. Lead Self ini seperti namanya ya, Lead Self. Jadi diperkenalkan gitu gimana sih caranya menjadi pemimpin yang baik kayak gitu. Jadi isinya lebih berfokus kepada identify diri gitu. Jadi kita diperkenalkan gimana sih caranya untuk mengenal diri kita sendiri, mengenal goals kita sendiri. Apa sih kekuatan kelebihanku, minatku di mana, potensiku di mana, sehingga kita jadi lebih tahu nih goals kita ke depannya apa gitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui goals kita ke depannya apa, otomatis kan aku akhirnya bisa lebih ngelit diriku sendiri nih, arahnya mau aku bawa kemana kayak gitu. Nah, kemudian di semester 5 sampai semester 7 yang sekarang lagi aku jalani adalah program Lead Others gitu ya. Lead Others ini fokusnya adalah kita mengabdi kepada masyarakat, gimana caranya kita setelah bisa memimpin diri sendiri, kita akhirnya bisa berimpact kepada masyarakat dengan kita yang sudah bisa berpotensi menjadi pemimpin gitu ya. Iya, benar banget. Nah, gitu. Itu jadi kita fokusnya ke pengabdian masyarakat yang mana fokusnya adalah berdampak gitu. Jadi gimana caranya kita membuat program yang kira-kira ini bisa loh berdampak secara sustain gitu ke suatu masyarakat seperti itu. Nah, kemudian di semester 8 kita dapat program yang namanya Professional Preparation. Nah, seperti namanya ya, Professional Preparation, jadi kita ditemenin gitu sama teman-teman Tanoto Foundation untuk gimana sih caranya untuk pengembangan karir gitu. Jadi mungkin lebih ke gimana cara kita membuat portofolio, kemudian gimana caranya kita mengenali kira-kira kita nih cocoknya di bidang apa sih di pekerjaan, di profesi seperti itu. Jadi makanya kenapa kok syaratnya mungkin harus semester 1 gitu ya, karena mereka memang sudah memiliki program kepemimpinan yang berjenjang, yang udah terstruktur seperti itu, Aul. Oke, berarti banyak banget nih pengalaman yang bisa diambil ya Kak. Terus juga yang berdasarkan yang Kakak ceritakan tadi, aku bisa menangkap kesimpulan bahwa si Tanoto Foundation itu sebenarnya memberikan beasiswa yang bukan semata-mata kayak langsung ya udah ngelempar uang pendanaan biar pendidikan aja untuk penerimanya, tapi juga bertanggung jawab penuh secara besar untuk menuntun penerimanya untuk mendapatkan seperti masa depan yang jauh lebih dibandingkan yang lainnya ya Kak. Betul banget, setuju banget sama statement itu. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, waktu itu semester 1 aku sebenarnya juga pengen daftar Tanoto Kak, cuma gitu ya? aku nih gak dapet informasi yang lebih, terus kayak gimana nih persyaratan Tanoto itu seperti apa, terus kayak aku bingung dan sebagainya, karena kan di masa-masa SMA tuh transisi tuh agak membingungkan kayaknya kayak. Setuju sih. Nah, kalau Kak Aisyah sendiri ini dapat informasi tentang Tanoto Foundation itu dari mana sih Kak? Aku pengen tahu, mungkin teman-teman juga pengen tahu kali ya Kak. Oke. Jadi sebenarnya ya teman-teman, ini mungkin agak hoki ya. Karena sebenarnya awalnya itu aku mendapatkan informasi ini dari kakak pembimbing waktu ospek. Ya, namanya aku lupa ya, pokoknya ada ya kakak pembimbing waktu ospek. Itu sempat nge-share waktu deadline-nya masih jauh. Tapi waktu aku membaca, aku dulu adalah scholarship hunters yang nggak mau ribet gitu. Jadi waktu aku baca administrasinya kayak harus ngumpulin slip gaji, harus ngumpulin iniannya transkrip rapot dan lain sebagainya. Waktu SMA kayak skip lah gitu, mau cari yang gampang-gampang aja gitu. Betul. Ya gitu.
Nah, tapi terus setelah penutupan Hamin berapa ya? Hamin berapa sebelum deadline-nya penutupan registrationnya beasiswa teladan, kayak tiba-tiba akhirnya aku terketuk gitu, entah kayak merasa kepepet atau gimana, kayak aku kok belum mendapatkan beasiswa ya. Aku kan salah satu apa ya, FOMO kayak gitu ya. goalsku di kuliah tuh mau dapat beasiswa gitu, tapi aku belum dapet ya gitu. Akhirnya aku buka lagi tuh Tanoto udah Hamin 2 kalau nggak salah, Hamin 2. Akhirnya aku kayak udahlah gitu. Akhirnya aku ngisi administrasinya, salah satunya juga ada esai ya. Jadi esai aku kebut selama 2 hari aja gitu. Jadi ya sebenarnya kayak kalau misalkan dibilang maksimal juga persiapanku kayak kurang maksimal gitu. Ini kayaknya jangan ditiru ya teman-teman ya, harus lebih persiapan ya dari ini gitu. Nah, tapi itu mungkin untuk esainya kan tentang motivation letter. Jadi waktu itu aku kayak kenapa sih motivasinya gitu. Kira-kira kedepannya mau apa gitu dengan melakukan apa gitu dengan beasiswa ini dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, kemudian ya udah karena dengan kepepetan itu dan juga informasi yang mungkin aku setuju ya. Informasinya kayaknya agak minim gitu. Maksudnya kita harus effort untuk mencari juga gitu ya. Jadi mungkin buat kedepannya, buat evaluasi ya, buat mungkin teman-teman SMA nanti yang mungkin siapa tahu melihat ini gitu, mungkin kedepannya bisa lebih menguak lagi gitu informasinya, karena banyak banget kok sebenarnya informasi, tinggal pinter-pinternya kita aja gitu. Iya, bener banget Kak. Gitu sih kalau menurut aku. Dan juga mungkin di Instagram, di Twitter, sosial media udah banyak ya Kak sekarang. Salah satunya program kita saat ini Kak. Yes, betul banget. Betul banget. Ini Pemat Podcast mah. Iya, betul sekali. Kayak jadi teman-teman gak usah repot-repot, kita sudah menyediakan untuk teman-teman semua informasi ini. Nah, gini Kak, tadi kan Kakak bilang penulisan esai dan sebagainya. Nah, untuk itu boleh nggak sih Kakak ceritain mungkin tips and trick sedikit nih untuk teman-teman yang mungkin mau daftar tahun ini, penulisan motivation letter yang bagus menurut Kakak itu seperti apa? Oke, kalau untuk penulisan motivation letter ya, sebenarnya aku belum menerapkan ini waktu aku mendaftarkan Tanoto Foundation karena ya kurangnya persiapan itu kemarin ya. Cuman setelah aku riset gitu ya, setelah aku keterima di beasiswa teladan ini, ada ya beberapa pertanyaan yang sering muncul ke aku gitu. Gimana kemarin esainya? Karena mungkin yang paling challenging menurut aku emang di situ ya, di esai gitu ya, di administrasi. Nah, akhirnya aku riset dong sebelum aku menjawab orang lain kayak ini masa aku sudah sebagai Everdy nggak tahu caranya, kan memalukan ya. Jadi akhirnya aku mencari gitu informasi gimana ya caranya untuk membuat esai yang baik gitu. Nah, aku menemukan kalau ternyata yang pertama teman-teman mungkin bisa membuat opening yang cukup unik. Jadi membuat apa ya, kalau aku suka menggunakan quotes gitu di awal. Jadi kalau membuat esai mungkin membuat mengutip salah satu quotes gitu, entah dari orang yang ya siapapun lah gitu, pokoknya quotes ya, atau mungkin buatan kalian sendiri juga oke banget gitu. Oke, terus habis itu biasanya aku melanjutkan dengan berbasis fokus kepada pengenalan dirinya, tapi menonjolkan ke hal-hal yang memang selaras dengan visi kita dan juga visi perusahaan atau visi nggak selalu perusahaan, pokoknya beasiswa tersebut gitu ya. Misalkan aku konteksnya Tanoto Foundation, jadi aku harus riset dulu nih kira-kira Tanoto Foundation nih dia fokusnya apa ya, kemudian dia juga visi misinya apa, kemudian dia basicnya apa. Pokoknya riset tuh penting banget gitu menurutku untuk membuat suatu esai. Karena nanti ketika kita membuat esai, kita perlu meng-highlight keunggulan kita. Betul. Dan juga kira-kira apa sih yang bisa intinya yang bisa kita jual gitu yang bisa kita jual, yang mana itu relevan atau selaras dengan perusahaan, sehingga kita bisa saling memberi benefit nih, nggak cuma kita yang mendapatkan benefit beasiswa aja dari perusahaan, tapi kalau bisa ya perusahaan tersebut juga mendapatkan benefit dengan memiliki kita gitu. Intinya menuliskan hal yang seperti itu. Jadi intinya di pembukaan mungkin bisa dengan membuat perkenalan diri yang cukup mengunggulkan diri kalian seperti itu. Kemudian di selanjutnya ya alasan kalian gitu, kenapa kok kalian mau mendaftar ke beasiswa ini. Mungkin aku memberikan saran ya, meskipun sebenarnya semua orang, aku yakin kalau kita mendaftar beasiswa pasti tujuan utamanya ya ingin mendapatkan cuannya ya. Biasanya itu kayak rahasia umum ya. Itu kayak tidak bisa dipungkiri. Tapi ketika kita membuat esai itu nggak perlu di highlight gitu teman-teman ya. Jadi kayak mungkin kalau aku sendiri, karena aku tahu kalau Tanoto Foundation ini fokusnya adalah untuk memberikan dampak ke orang lain, bermanfaat kepada orang lain, aku meng-highlight itu. Aku ingin tuh mungkin fokusku, aku kenapa ingin mendaftar beasiswa teladan ya karena aku ingin berkembang di sana, aku ingin bisa lebih berdampak kepada orang lain dengan cara ya aku mengikuti teladan ini gitu, sehingga aku bisa memberitahu nih kayak
ini loh aku nih mau membantu visi misi kita tuh selaras loh, ambil aku lah kayak gitu lah, intinya seperti itu gitu. Jadi mungkin fokusnya meng-highlight potensi dan juga selaraskan gitu dengan visi misi dari perusahaan. Mungkin kuncinya itu aja kalau menurut aku untuk pembuatan esai gitu. Oke, terima kasih Kak Aisyah. Tadi aku nanya-nanya nih tentang tips and trick, terus juga tanya-tanya tentang beasiswanya. Tapi ada satu yang aku belum tanya Kak. Apa itu? Sebenarnya siapa aja sih yang boleh menerima beasiswa Tanoto Foundation ini Kak? Oke. Tadi mungkin di awal ya untuk syarat. Di awal aku sempat mention satu, kalau syaratnya adalah mahasiswa sarjana di mahasiswa semester 1 ya. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, Tanoto Foundation ini bermitra dengan beberapa univ gitu. Jadi ada 10 universitas. Aduh, aku agak lupa ya semuanya, tapi yang jelas pasti iya UB. Jadi teman-teman UB yang daftar UB, terima di UB bisa banget buat daftar. Kemudian juga ada UI, UGM, IPB, ITB, Unhas, Unri, Unan. Kemudian yang dua nih aku agak lupa nih apa ya. Ya mungkin bisa dilihat di websitenya ya teman-teman ya, tanotofoundation.org gitu, bisa dilihat di sana. Tapi intinya dari 10 mitra tersebut gitu. Jadi yang di luar dari mitra tersebut belum bisa untuk mendaftar. Tapi kan teman-teman kalau misalkan di UB aman lah ya gitu. Jadi teman-teman yang mendaftar UB bisa lah untuk daftar kayak gitu. Gitu sih teman-teman, itu yang syarat yang paling utama gitu. Oke, berarti karena tadi 10 univ, besar kemungkinan kita akan mendapatkan itu ya Kak? Jadi untuk teman-teman semua jangan patah semangat ya. Betul banget. Nah, aku mau tahu nih Kak, pengalaman Kakak selama ikut seleksi beasiswa ini, ada nggak sih cerita yang menarik, yang memorable banget buat Kakak yang sampai sekarang tuh masih Kakak kepikiran, sebenarnya seru banget gitu pengalamannya. Apa tuh? Oke, pengalaman yang challenging ya, yang berkesan banget di aku gitu. Mungkin di awal aku tadi udah mention, kayaknya aku salah satu aku bisa diterima di sini adalah salah satunya karena hoki. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ada nih di salah satu tahap seleksi dari Tanoto Foundation sendiri itu adalah focus group discussion. Nah, focus group discussion ini aku inget banget di dalam ruangan tuh ada 7 orang, tapi semuanya tuh ada yang dari UI, IPB, ITB, UGM, IPB, terus kayak aduh insecure duluan ya, ini sebenarnya nggak boleh ditiru ya teman-teman ya, kita semua hebat kok gitu kan. Cuman waktu itu aku nggak terlalu persiapan, tiba-tiba lawannya seperti ini dan mereka sangat aktif gitu loh. Nah itu aku di situ kayak udah hopeless gitu guys, udah kayak aku bisa keterima nggak ya, aku bisa melewati ini nggak ya gitu, karena aku jujur aja aku kurang proaktif waktu di focus group discussion gitu. Aku mungkin aktif tapi kurang proaktif gitu, jadi aku kurang inisiatif aja, kayak tunggu ditanyain Aisyah gimana pendapatnya kayak gitu baru aku mengeluarkan pendapat gitu. Jadi itu menurut aku tahap yang menurut aku paling challenging, karena kesalahan aku adalah di awal aku udah insecure duluan, udah kayak minder duluan, padahal itu such a big no, jangan ya seperti itu teman-teman ya gitu. Jadi mungkin itu yang paling berkesan di aku. Jadi kayak aku waktu setelah melaksanakan FGD itu aku udah bilang ke orang tua aku, ya doain aja ya, nggak usah terlalu berharap ya, tapi doain aja ya gitu. Tapi ya mungkin karena doa orang tua juga ya teman-teman, aku sebelum menjalankan tahap seleksi itu aku selalu entah lewat telepon atau lewat chat gitu ya, karena orang tua aku kerja dan lain sebagainya, aku selalu tolong doain ya gitu, aku mau tes nih gitu. Jadi mungkin doa orang tua jadi salah satu faktor terbesar juga gitu. Gitu sih Aul. Tadi itu Kakak juga udah menceritakan sekaligus tentang kesulitan Kakak selama di proses seleksi Tanoto Foundation ini ya kan. Aku mau tahu nih Kak, tadi kan udah sampai proses seleksi dan juga apa ya, kayak struggle-nya Kakak untuk mendapatkan beasiswa Tanoto Foundation ini seperti apa. Terus selanjutnya nih, gimana sih perubahan terbesar yang terjadi di hidup Kakak setelah mendapatkan beasiswa Tanoto Foundation ini? Wah, ini pertanyaannya sangat yang aku tunggu ya, karena ini yang mau aku highlight gitu. Karena gini teman-teman, aku kan waktu menjadi mahasiswa baru, aku kan ketika di masa-masa COVID ya, online. Itu masa-masa yang menurut aku struggle banget, karena aku agak cukup kesusahan gitu mencari teman secara online gitu ya. Itu aku agak kesusahan sampai aku ada di fase aku terlalu keras ke diriku sendiri gitu, aku terlalu keras di akademik dan lain sebagainya. Itu kayak tapi sedangkan apa ya, aku terlalu keras kepada diriku sendiri, tapi aku nggak tahu aku nih sebenarnya goalsku mau kemana ya sebenarnya dan lain sebagainya gitu. Terus aku ternyata diterima sebagai award di beasiswa teladan. Ternyata di sana ditemenin gitu ya sama teman-teman Tanoto Foundation untuk lebih mengenal diri sendiri, yang mana diperkenalkan gimana sih kekuatan kamu, kekurangan kamu, yang mana tiap bulan kita ada meeting gitu, meeting secara online by Zoom
bersama teman-teman universitas mitra lain juga gitu. Kita berdiskus dan sebagainya. Nah di situ tuh akhirnya aku lebih aware terhadap diriku sendiri, karena juga ada penugasan gitu kan, kayak tiap bulan ada penugasan, misalkan suruh memetakan kekuatan kamu seperti apa, kelebihan kamu seperti apa, kekurangan kamu. Nah ternyata dari hal-hal kecil seperti itu aku jadi sadar nih, ternyata self awareness itu penting banget buat mengetahui akhirnya goals kalian apa gitu. Betul. Ketika aku sudah mengetahui goals aku setelah mengikuti Lead Self itu, akhirnya aku bisa lebih tahu nih ke depannya activities apa ya yang harus aku lakukan untuk mencapai goals aku seperti itu. Jadi aku nggak asal FOMO ikutan A ikutan B hanya untuk ya FOMO doang ngikut-ngikut orang tuh enggak, tapi akhirnya aku jadi lebih tahu nih arah hidupku kemana. Akhirnya aku mauku nih apa sih sebenarnya yang sesuai dengan aku, yang aku enjoy, tapi aku bisa achieve banyak hal gitu. Itu yang menurut aku menjadi salah satu perubahan besar, dan juga salah satunya mungkin aku akhirnya bisa berbicara seperti ini ya teman-teman. Itu juga salah satunya karena terlatih juga ya kali ya di Thanos Foundation, iya sama teman-teman Thanos Foundation. Akhirnya juga aku berorganisasi juga kan gitu. Oh iya, mungkin aku ini ya mention organisasi, aku juga mau memberitahu kalau teman-teman diterima sebagai award di Thanatos Scholars, itu teman-teman akhirnya akan memiliki otomatis join ke dalam satu organisasi itu yang ada di universitas. Nah di UB sendiri namanya TSA Brawijaya, Thanatos Scholars Association Brawijaya gitu. Nah jadi sekarang aku juga akhirnya organisasinya aktif di situ, yang mana kegiatannya ya mungkin sama seperti organisasi yang lainnya ya, yang fokusnya adalah berpilar kepada SDGs, kemudian juga fokus untuk sustain atau berdampak kepada masyarakat luar seperti itu. Jadi mungkin ya perubahan besarnya ya mungkin aku yang sekarang ini bukan aku yang sebelum mendapatkan beasiswa teladan gitulah intinya. Gitu Aul. Keren banget ya kan, nih perubahan yang cukup signifikan karena adanya Thanato Foundation ini juga, dan tentunya karena kakak ingin menjadi lebih baik dari internalnya juga ya kak. Nah itu kan kalau misalkan dari Thanato Foundation ini tuh memberikan benefit kepada kakak. Nah kalau misalkan kita udah keterima nih di Thanato Foundation ini ya kak, apa sih tanggung jawab yang harus kita berikan sebagai award di Thanato Foundation ini? Sehingga kayak kita tidak bisa kehilangan beasiswa tersebut gitu kak. Oke. Kalau untuk beasiswa teladan sendiri ya, itu yang pertama, kalau kita udah mungkin teman-teman nanti bisa lihat di websitenya ya, ada namanya lingkaran pengembangan teladan, yang mana nanti ada lingkaran berlapis-lapis. Itu adalah sebuah semakin lingkarannya ke dalam itu semakin menjadi kewajiban kita sebagai Thanatos Scholars, semakin keluar adalah opsional gitu. Nah, kewajiban yang paling inti adalah sebagai Thanatos Scholars. Jadi kewajiban kita sebagai Thanatos Scholars adalah mengikuti program teladan yang udah aku mention tadi, ada 3 itu. Lead Self, Lead Others, dan Professional Preparation. Itu adalah 3 kegiatan yang wajib teman-teman ikutin gitu ya. Kalau teman-teman nggak aktif di situ, Thanatos Scholars bakal bisa Thanatos Scholars dari Thanatos Foundation ya, itu bisa mempertimbangkan teman-teman untuk mungkin bisa di blacklist dan sebagainya. Itu bisa banget gitu teman-teman kalau nggak aktif di sana. Terus yang kedua juga aktif sebagai Thanatos Scholars Association atau di organisasinya gitu ya. Itu juga harus keaktifan dipertimbangkan juga sama Thanatos Foundation. Dan yang ketiga yang mungkin paling krusial itu adalah memiliki IPS IP semester minimal 3,25. Jadi kalau misalkan teman-teman selama 2 kali berturut-turut IP-nya di bawah 3,25, itu akan diadakan sesi konsul sama Thanatos Foundation. Mungkin lebih ditanyain ya kenapa dan lain sebagainya. Nanti mungkin ada pertimbangan dan lain sebagainya dari Thanatos Foundation. Kalau misalkan ada pertimbangan yang mungkin bisa tetap mempertahankan dia, ya mungkin bakal bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalkan enggak ya mungkin bisa jadi di blacklist atau di drop out seperti itu. Sayang banget ya kak pastinya. Nah itu tadi merupakan pertanyaan terakhir nih kak. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa banget kayak karena ini informasinya benar-benar seru banget untuk diketahui ya kak. Aku juga di sini sebagai moderator juga ikut menambah pengetahuan pribadi. Nah sebelum kita tutup nih kak, boleh nggak sih kakak kasih pesan terlebih dahulu untuk teman-teman semua yang mungkin mau daftar Thanatos Foundation? Oke, mungkin aku boleh lebih general nggak ya ke semua scholarship hunters gitu? Boleh. Gak hanya teman-teman yang mau Thanatos Foundation, karena masih banyak ya beasiswa lain di luar yang nggak kalah bagusnya juga gitu dengan Thanatos Foundation. Yang aku pesenin ke teman-teman semuanya, yang pasti yang pertama teman-teman harus selalu berani dan selalu take the opportunities. Jadi teman-teman jangan sampai takut gitu. Kalau ada peluang coba aja terus gitu sampai berhasil. Kalau gagal terus coba lagi karena kita nggak tahu di titik mana kita akan berhasil gitu ya. Jadi itu adalah kunci yang paling utama, kalian harus berani untuk mengambil peluang. Masalah malas mungkin itu yang paling besar ya kayaknya ya. Kayak aduh malas administrasi kayak aku di awal dulu itu
coba dilawan gitu dengan cara mulai aja dulu gitu, entah dimulai dengan membuka laptop, membuka website dulu, terus kalian HP-an dulu dan sebagainya, itu nggak apa-apa, tapi menurutku dimulai dulu itu adalah suatu langkah yang cukup penting gitu. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk mencoba. Mungkin itu aja pesan dari aku, Aul. Oke, terima kasih kepada Kak Aisyah yang udah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua nih Kak. Terima kasih juga, Aul. Oke, jadi Kak, sebelum kita benar-benar mengakhiri podcast kali ini, kita ada jargon nih Kak. Oke, gimana tuh? Gimana tuh jargonnya tuh? Teman-teman? Mungkin kita bareng-bareng ya Oke, sama oke, teman-teman yang di belakang layar juga ya Kak. Oke, boleh. Oke, ayo suaranya. Ayo. Yang keras. Oke, jadi gini Kak, jargonnya. Raih peluang, ciptakan masa depan yang gemilang. Oke, raih peluang, Ciptakan masa depan yang gemilang. Jadi Oke. aku bilang interschooler, raih peluang, ciptakan masa depan yang gemilang. Oke, langsung aja kali ya Kak. Oke, siap. 1, 2, 3. Interschooler, raih peluang, ciptakan masa depan